Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Sangat lama saya tidak mengambil video dan mengomentari video-video viral, tapi kali ini saya sempatkan ya, walaupun waktu saya cukup terbatas, untuk mengomentari video yang viral sekali, yang mana ini terjadi pada public figure dan tokoh juga, bahkan beliau adalah utusan presiden juga, yang tidak lain adalah Gus Miftah. Di mana videonya sangat viral saat beliau mengisi sebuah pengajian, mengisi sebuah acara, dan di situ ada orang yang sedang berjuang mencari nafkah dengan cara yang halal, tapi malah diolok-olok, dikatain goblok. Nah, ini sebenarnya saya tidak ingin menceramahi ya, karena beliau seorang kiai, Gus, yang pastinya jauh lebih berpengalaman, tapi mungkin kali ini beliau lagi khilaf aja. Yang pertama, teman-teman sekalian, komentar saya, memang beliau itu sering sekali bercanda ya, sering sekali bergurau bercanda dengan candaan yang khas Jawa Timur bagian timur, khas Jawa Timur Surabaya lah ya, yang candaannya memang sudah dianggap biasa, seperti kata-kata kotor itu beliau sering bercanda. Cuma untuk kali ini rasanya candaan beliau itu tidak tepat sasaran, candaan beliau itu berlebihan karena ini langsung mengenai seseorang, profesi seseorang yang sedang berjualan di situ, dan di tempat yang ramai sekali disaksikan banyak orang. Saya lihat bagaimana ekspresinya orang itu ketika dikatain jual dulu goblok. Nah, itu ekspresinya itu nyentuh banget. Itu yang pertama, beliau berlebihan untuk hal ini. Yang kedua, ini mungkin menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih bijak dalam berkomunikasi, untuk lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu, apakah sesuatu itu menyakiti orang lain atau tidak, apalagi yang menyampaikan misalkan public figure. Kenapa? Karena kalau public figure melakukan satu saja kesalahan, itu pasti akan disorot oleh media, disorot oleh netizen, apalagi memiliki haters yang tidak sedikit. Akhirnya akan digoreng habis-habisan. Ya namanya juga pembenci atau hater ya, pasti akan menggoreng habis-habisan sesuatu yang menyimpang ya, termasuk yang disampaikan oleh Gus Miftah walaupun niatnya itu bercanda. Jadi itu yang kedua, kita harus mengambil pelajaran, jangan asal ngomong, jangan asal bercanda, khawatir yang kita diajak bercanda itu malah tergores hatinya dengan candaan kita. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya apresiasi lah sama Gus Miftah karena langsung menyampaikan klarifikasi dan memohon meminta maaf kepada yang bersangkutan dan berusaha untuk meminta maaf secara langsung. Cuman yang ingin saya garis bawahi, beliau mengklarifikasi, beliau menyatakan permintaan maafnya itu dibuka dengan kata-kata karena viralnya berita ini. Jadi seakan-akan beliau minta maaf karena viral. Coba kita dengarkan bersama-sama bagaimana beliau mengklarifikasi dan minta maaf atas apa yang terjadi pada pengajian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan. Nah, kita garis bawahi teman-teman sekalian, beliau menyatakan bahwa karena viralnya ya, dengan viralnya video atau kejadian ini, maka beliau minta maaf. Seakan-akan beliau itu minta maaf karena viral. Ini mungkin tidak tepat juga ya. Harusnya kalau misalkan beliau sadar, kalau misalkan ini memang salah, tidak menunggu viral untuk minta maaf. Langsung mengklarifikasi malam itu juga, menyampaikan permintaan maafnya atas gurauannya yang berlebihan. Atas candaannya yang berlebihan, baru di situ borong. Paling cuma 100.000, apalah daya uang 100.000. Dan memang harus disorot netizen juga gitu loh. Karena memang sekarang zaman dimana kita harus memberikan sebuah klarifikasi dengan bukti nyata gitu. Jadi menurut saya beliau ini minta maaf karena viral. Ini nggak bagus juga gitu loh. Kenapa harus nunggu viral minta maafnya? Apakah kalau nggak viral beliau nggak mau minta maaf?
Jauh lebih berharga bagi orang itu ketika mengakui pada acara itu, minta maaf, bro, sorry saya bercanda berlebihan, saya mohon maaf, jangan sampai dimasukkan di hati. Itu jauh lebih adem daripada minta maaf ketika sudah viral. Memberikan mobil sekalipun itu jauh lebih adem ketika minta maaf ketika di depan orang banyak itu dan mengangkat derajat orang ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman sekalian, komentar saya, mungkin inilah cara Allah untuk mengangkat orang yang dijatuhkan oleh manusia tapi diangkat oleh Allah. Allah nggak pernah menjatuhkan manusia selama orang itu berada di jalan yang benar. Saya rasa orang ini insya Allah berada di jalan yang benar. Dia mencari nafkah dengan cara yang halal untuk keluarganya, dengan cara mengusung. Ya mungkin tidak setinggi derajatnya beliau, tapi ini mungkin di sisi Allah ya nggak ada yang tahu siapa yang lebih tinggi derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum, kan seperti itu. Mungkin ini caranya Allah untuk mengangkat derajatnya orang ini ketika dijatuhkan oleh manusia, tapi Allah naikkan. Dengan cara apa? Banyak sekali orang-orang di luar sana, ternyata saya lihat videonya, ada kayaknya pengusaha travel umroh, itu mau mengumrohkan beliau. Karena viralnya ini. Terus ada juga yang mau berdonasi, memberikan uang dan sebagainya. Ini merupakan cara Allah untuk mengangkat beliau secara ekonomi dan secara terata. Jadi teman sekalian, kita harus mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian ini semua. Dan mungkin itulah cara Allah untuk menaikkan derajat beliau untuk diangkat ke derajat yang lebih tinggi. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak perlu sombong. Kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu takabur. Apalah yang akan kita sombongkan selama sujud kita sama, selama ruku kita sama, selama yang dibaca dalam sholat sama, apa yang ingin kita sombongin gitu loh. Kalau misalkan mau sombong, silakan sombong. Kalau mau takabur, silakan takabur, tapi tolong jangan sampai menghina dan merendahkan orang lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.